Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai Customer Journey Mapping dari produk Lexus Cliff Pro yang telah kami rancang. Dan pada mouse office ergonomis vertikal berbasis wireless dan Bluetooth yang dirancang khusus untuk membantu mengurangi ketegangan pada pergelangan tangan saat bekerja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya yaitu Muhammad Pangeran Nabil dengan NIM 25123546. Saya Fikri Rahmat Maulana dengan NIM 25123618. Saya Muhammad Farel Satrio Adi Pramana dengan NIM 25123569. Saya Toko Abdillah dengan NIM 25123566. Saya Aldo Arlad dengan NIM 25123547. Pertama, tujuan pembuatan Customer Journey Mapping. Tujuan kami membuat Customer Journey Mapping untuk produk mouse ergonomis ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana pengalaman konsumen dari awal mengenai produk hingga setelah pembelian. Dengan ini, kami ingin mengetahui yang pertama, apa motivasi konsumen mencari mouse ergonomis. Kedua, bagaimana dari proses yang berjalan baik. Ketiga, masalah atau hambatan apa yang membuat konsumen ragu untuk membeli. Yang keempat, apa saja peluang perbaikan pada fitur produk, pemasaran, dan layanan purna jual. Dengan memahami perjalanan konsumen secara keseluruhan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, memperbaiki strategi pemasaran, dan menciptakan pengalaman yang memuaskan. Customer Journey Mapping ini membantu agar keputusan bisnis tidak berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data pengalaman konsumen yang nyata. Yang kedua adalah target konsumen dan sampel riset. Satu, target konsumen. Target konsumen untuk produk mouse ergonomis ini adalah mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga pengguna komputer intensif. Yang kedua ada usia dari 18 tahun sampai 40 tahun. Kemudian menghabiskan waktu di depan laptop atau PC lebih dari 4 jam per hari. Dan juga mengalami ketidaknyamanan pada pergelangan tangan atau jari saat memakai mouse konvensional. Yang kedua, sampel riset. Karena penelitian dilakukan secara online, sampel riset diambil dari yang pertama ada ulasan konsumen dari e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kemudian komentar di konten media sosial yang membahas mouse ergonomis tersebut, dan juga video review dari TikTok dan YouTube. Dengan pendekatan ini, sampel riset menjadi lebih luas karena mencakup berbagai jenis pengguna dari latar belakang berbeda. Sampel dipilih berdasarkan relevansi, kejelasan, pengalaman, dan kedalaman ulasan. Yang ketiga, ada perencanaan riset terdiri dari siapa, meliputi peneliti utama yaitu kami sendiri. Yang selanjutnya sumber data yaitu dari komentar platform online. Berikutnya ada yang kedua, ada kapan. Riset yang dilakukan selama 3-4 hari. Yang pertama, hari pertama membuat kerangka. Yang kedua, hari kedua mengumpulkan ulasan dari marketplace. Yang hari ketiga menyaring data, dan hari terakhir, hari keempat, membuat hasil akhir. Selanjutnya nomor 3 itu di mana meliputi marketplace, TikTok dan YouTube serta sosial media. Yang keempat ada estimasi biaya. Riset ini tidak memerlukan biaya karena sebuah informasi diperoleh dari review online, komentar publik, hingga konten video review, sehingga total biaya tidak memerlukan biaya sebesar sedikit pun. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu pengambilan data. Karena pengambilan data ini dilakukan secara digital, teknik yang digunakan yaitu secondary data research atau data sekunder dan konten analisis atau yang dimaksud dengan analisis konten. Teknik ini mengandalkan informasi yang sudah tersedia secara publik tanpa melibatkan responder secara langsung. Data sekunder yang digunakan dapat berupa ulasan bintang 1 sampai 5 di e-commerce untuk mengetahui keluhan dan kelebihan produk. Yang kedua ada komentar pengguna di TikTok dan YouTube untuk memahami pengalaman nyata secara emosional. Dan yang ketiga ada video review untuk melihat demonstrasi pengguna secara langsung. Yang kedua ada trend observation, yaitu mengamati tren di media sosial seperti apakah produk ergonomis secara
sedang banyak dibicarakan. Yang kedua, apakah alasan utama orang memulai mencari mouse ergonomis? Yang ketiga, seberapa penting isu kesehatan pergelangan tangan bagi pengguna? Yang kelima yaitu merangkum data yang kami ambil dari Customer Journey Map. Dan pada fase pertama yaitu awareness, perjalanan pelanggan dimulai dari fase awareness ini. Pada tahap ini, pengguna mulai menyadari bahwa mereka memiliki masalah, yaitu rasa pegal atau ketegangan di pergelangan tangan akibat menggunakan mouse standar untuk waktu yang lama. Karena ingin mencari solusi, mereka mulai mencari informasi mengenai alat atau teknologi yang dapat membantu mengurangi masalah tersebut. Touchpoint yang paling banyak digunakan pada tahap ini adalah yaitu Google Search, platform sosial seperti TikTok dan Instagram, serta artikel kesehatan mengenai ergonomis. Di titik ini, pengguna biasanya merasa penasaran karena bentuk mouse ergonomis vertikal masih jarang dikenal dan terlihat berbeda dari mouse konvensional. Namun, terdapat hambatan atau pain point yang cukup jelas, yaitu ketidakpastian apakah mouse vertikal benar-benar nyaman digunakan. Banyak pengguna belum familiar sehingga mereka belum memiliki keyakinan penuh terhadap bentuk ergonomis tersebut. Fase 2 yaitu Insert and Design. Memasuki fase ini, pengguna mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap produk mouse ini, Rexus. Mereka ingin mengetahui lebih detail mengenai performa produk ini, termasuk kualitas sensor, kenyamanan genggaman, daya tahan baterai, serta bagaimana konektivitas wireless dan Bluetooth-nya bekerja. Untuk memenuhi rasa ingin tahu tersebut, pengguna mengakses berbagai touchpoint seperti ulasan di YouTube, video TikTok, blog teknologi, dan terutama review yang ada di e-commerce. Secara emosional, pada fase ini pengguna ingin memastikan bahwa mouse ergonomis vertikal benar-benar dapat mengurangi rasa pegal yang selama ini mereka alami. Mereka mulai membandingkan mouse ini dengan produk lain, dan disinilah mulai atau muncul pain point berupa rasa ragu. Khususnya karena mereka belum pernah mencoba mouse vertikal secara langsung. Fase 3 yaitu action. Setelah yakin, pengguna memasuki fase action, yaitu tahap pengambilan keputusan pembelian. Pada tahap ini, pengguna memilih untuk membeli melalui e-commerce karena lebih praktis dan menghemat waktu. Mereka tidak harus datang ke toko fisik sehingga proses pembelian terasa lebih cepat. Namun, masih ada hambatan yang cukup signifikan. Pengguna sering khawatir bahwa barang bisa rusak saat pengiriman, atau mungkin ukuran dan bentuk mouse tidak cocok dengan tangan mereka. Kekhawatiran seperti ini wajar, terutama karena bentuk mouse ergonomis vertikal berbeda dari mouse biasa. Solusi yang bisa diberikan brand adalah menawarkan garansi pengiriman, opsi pengembalian barang atau free return, dan bahkan masa percobaan selama 7 hari. Dengan jaminan seperti ini, pengguna merasa lebih aman dan yakin untuk melanjutkan pembelian tanpa takut membuat keputusan yang salah. Ya, baik, fase yang keempat ada advokasi. Setelah menggunakan mouse ergonomis ini, banyak pengguna merasakan manfaat secara langsung berupa berkurangnya pegal, peningkatan kenyamanan dan produktivitas kerja yang lebih baik. Dari pengalaman positif tersebut, pengguna mulai mendorong orang lain untuk mencoba mouse ergonomis vertikal. Touchpoint pada fase ini bisa berupa percakapan dengan rekan kerja, grup WhatsApp kantor, hingga unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Secara ergonomis, pengguna merasa puas dengan cara alami ini membagikan pengalaman baik tersebut kepada orang lain. Namun, ada hambatan di fase ini. Beberapa pengguna ingin merekomendasikan produk, tetapi merasa kesulitan menjelaskan keunggulan ergonomisnya karena kurangnya materi edukasi resmi dari brand. Yang terakhir, fase retention. Tujuan utama brand adalah mempertahankan hubungan baik dengan pengguna yang sudah melakukan pembelian. Pengguna ingin merasa bahwa brand selalu siap membantu jika terjadi masalah, terutama terkait garansi dan layanan purna jual. Touchpoint seperti email marketing, WhatsApp Blast, dan layanan Rexus Care digunakan untuk menjaga koneksi yang dengan pelanggan. Namun pain point yang muncul adalah kurangnya informasi mengenal keberadaan layanan call center atau after sales. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bye-bye. Nah.